Oke, hai semuanya, Hao. Kita lanjutkan materi kita ya ke pelajaran berikutnya. Oke, kemarin kita sudah membahas sampai pelajaran ke-7 ya, di Cike ya, Yuntung bagian kedua. Sekarang kita akan melanjutkan ke bab 8, Pipa ke ya. Kalau sebentar saya full screen-kan dulu. Oke, ini dia ya, tipa ke pelajaran ke-8 ya. T itu artinya ke, pa itu 8 ya, ke itu pelajaran, pelajaran ke-8. Judulnya di sini fusi. Fusi itu artinya adalah mengulang kembali. Jadi di bab ini adalah mengulang kembali materi yang sudah pernah kita bahas ya, mulai dari suci ya, dari 4 musim. Nah, kalau kemarin divideokan berarti itu yang di bahasa Mandarin 3 ya. Oke, jadi karena bahasa Mandarin 3 dengan 4 kan dia digabungkan di satu buku ya. Jadi kalau kalian ada melihat bukunya, oke, ini satu buku 15 bab. Tetapi karena materi di dalamnya agak banyak yang harus dibahas, jadi satu buku diktat 3 ini digunakan 2 semester biasanya ya. Jadi di bab 8 itu adalah mengulang kembali dari bab 1 sampai dengan bab 7. Oke. Nah, fusi ini dia. Cuma karena di sini PDF agak sulit ketika kita mau mau share screen gitu kan, karena dia agak panjang ya. Jadi saya pindahkan ke PowerPoint ya. Jadi sebetulnya sama aja. Kalau kalian misalnya ada diktatnya bisa sambil dilihat diktatnya ya. Oke, ini ada bagian pertama, ini ada bagian kedua, nanti akan kita bahas sama-sama ya. Ada bagian ketiga ya, menjawab pertanyaan, ada bagian keempat soal latihan ya. Soal latihannya ini kalau tidak ini kemarin sudah pernah kita bahas ya di bahasa Mandarin 3. Kemarin saya langsung ambil ini ya untuk dibahas duluan ketika kita membahas 4 musim suci ya. Ini sudah pernah kita bahas, jadi nanti bisa di-skip. Kemudian di sini ada membahas puisi. Ya, kalau ini ada waktu nanti kita bahas lah ya. Tapi kalau waktunya tidak mencukupi ya sudah tidak usah ya. Ini puisi tentang berhubungan dengan hari-hari raya ya, yang puisi pertama Chunxiao ini berhubungan dengan musim semi ya, oke. Kalau yang kedua ini Qingming, kalau dibilang Qingming mungkin tidak tahu, tapi kalau saya sebutkan bahasa Hokkiennya, sepertinya tahu ya, pernah dengar. Qingming itu bahasa Hokkiennya adalah Qingbing. Qingbing itu adalah satu periode waktu, satu bulan begitu, untuk sembahyang ziarah ke kuburan leluhur. Nah, jadi kalau mungkin bagi teman-teman kita yang muslim sebelum Ramadan, bulan Ramadan sebelum puasa ada ziarah duluan kan, ada ziarah ke makam leluhur. Dalam tradisi Tionghoa pun ada, itu namanya adalah Qingming, Qingming Jie ya. Jie itu hari raya ya, hari raya Qingming ya, Qingming Jie. Kalau bahasa Hokkiennya sering kalian dengar Qingming. Ini barusan saja tidak berapa lama ya berlalu ya. Dia sekitar bulan 3 bulan 4. Nah, itu Qingming Jie ya, hari raya Qingming. Ini adalah puisi tentang hari raya Qingming ya. Jadi Qingming Jie atau hari raya Qingming itu adalah hari raya tempat di mana para orang-orang akan mengunjungi makam leluhur untuk berziarah mengingat jasa-jasa leluhur kita. Kemudian ya ada dilakukan ada istiadat lah, ada yang kalau misalnya dia yang agama Buddha atau Konghucu mungkin ada sembahyang gitu kan, ada sembahyang. Tapi kalau mungkin yang sudah beragama Kristen dan sebagainya mungkin memberikan bunga, kemudian mengecek makamnya apakah ada yang rusak bagiannya untuk diperbaiki, membersihkan rumput-rumput di sekitar makam, gitu. Itu kegiatan Qingming ya. Oke, jadi di sini nanti kalau ada waktu ya kita bahaslah puisinya ya, tapi kalau tidak ada waktu ya mungkin di lain kesempatan baru kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas ini, kosakata ya, kosakata di bab 8. Oke, supaya memudahkan kalian melihatnya nanti, saya balik ke PowerPoint-nya. Oke, kita balik ke PowerPoint-nya. Oke, sebentar dibesarkan dulu.
ya. Oke, ini dia bab 8 tipa ke fusi ya. Oke, kita masuk ke kosakatanya di slide yang pertama. Saya bantu bacakan terlebih dahulu. Kalian boleh mengikuti di depan layar masing-masing. Setelah itu baru satu persatu dijelaskan artinya apa ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Cengke, 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 街道，街道，街道，人来人往，人来人往。人来人往，挤挤挤，水泄不通，水泄不通，水泄不通，叮咛叮咛叮咛，走散走散走散，突然突然突然，传来传来传来，一阵一阵一阵。Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Cengke itu artinya keseluruhan ya, keseluruhan total semuanya itu artinya cengke ya. Cietao itu jalan. Jadi kalau saya gabung yang pertama dengan kedua ini cengke cietao berarti seluruh jalannya, keseluruhan dari jalan tersebut, total dari jalan itu. Nah, gitu ya. Ren lai ren wang. Ren ini orang, lai itu datang, ren itu orang, wang itu menuju pergi. Orangnya datang, orangnya pergi, berarti berlalu lalang ya, penuh dengan orang yang berlalu lalang ya, ada yang datang, ada yang pergi ya. Ci di sini artinya adalah desa-desaan, ya, atau bisa juga artinya seperti contoh ya, ci ini misalnya belakangnya saya tambahkan kata yakau. Yakau itu artinya pasta gigi, merek Pepsodent gitu ya. Kalau kita di sini suka bilang Pepsodent gitu kan, padahal itu merek ya. Pasta gigi gitu ya, untuk sikat gigi, pasta gigi. Ciyakau artinya kita pijit ya, kita pijit pasta giginya, gitu. Jadi ci itu artinya desak-desaan, kita desak pasta giginya sampai dia keluar kan gitu kan. Itu ci ya. Jadi di sini ci itu bisa artinya adalah seperti itu ciyakau ya contohnya ya. Atau misalnya kita di bus yang rame penuh dengan orang. Jadi saling mendesak-desak ya, saling mendorong-dorong gitu ya kan. Nah, itu juga sangat sempit desak-desaan. Itu juga bisa menggunakan kata ini ci, henci, sangat sangat sempit, sangat sesak, sangat berdesak-desaan. Nah, itu bisa menggunakan kata ini ya, "Qi" ya. "Shui xie bu tong." Nah, ini adalah sebuah ungkapan ya. Shui ini artinya air ya, xie itu artinya mengalir ya, pu itu tidak, tong itu lancar. Airnya mengalirnya tidak lancar, berarti macet itu artinya ya kan. Nah, shui xie bu tong ini mengibaratkan saking macetnya kamu tuang air ke situ pun airnya nggak tahu lagi mencari jalan keluar. Nah, ya biasanya kan air itu kan paling ada celah sedikit aja kan dia bisa mengalir kan gitu kan. Nah, walaupun celahnya hanya sangat kecil tapi dia ada celah aja bisa lewat kan gitu. Nah, ini sampai air dituang pun nggak bisa lewat lagi saking macetnya, saking penuh, saking ramai. Itu shui xie putong. Jadi misalnya ada kegiatan apa gitu kan, diskon besar-besaran atau mungkin kayak sekarang misalnya antri minyak goreng kan, lagi pada sibuk antri minyak goreng kan gitu. Jadi jadinya antriannya sangat banyak sekali, sangat penuh dengan orang-orang yang berdesak-desaan, henci ya kan. Shui xie putong, qi de shui xie putong, saling desak-desaan sampai air kamu tuang ke antriannya itu pun nggak bisa lagi mendapatkan tempat untuk keluar, saking macet, saking penuh, saking ramai. Jadi shui xie putong ini sebuah ungkapan untuk mengekspresikan saking ramainya, saking penuhnya sampai macet total. Nah, itu artinya shui xie putong ya. Ting ning, ting ning itu artinya memesan ya atau mengingatkan, merimain. Nah, itu ting ning ya. Ting ning itu artinya diingatkan, diberikan pesan, diingatkan supaya jangan lupa itu ting ning ya. Zhou san zhou itu artinya jalan, san itu artinya tersebar. Jalannya jadi tersebar-sebar, berarti terpisah ya. Itu San misalnya karena di jalanannya itu penuh dengan orang saling berdesak-desaan akhirnya jadi terpisah. Kok menghilang. Misalnya kamu sama kawan sama-sama jalan-jalan gitu kan. Pokoknya saking banyak orangnya jadinya terpisah. Waktu kamu cari si kawan ini kemana dia gitu kan. Itu San sudah terpisah ya. Mula-mula bersama gara-gara jalan-jalan-jalan jadi terpisah gitu ya, San ya. Turan itu artinya adalah tiba-tiba ya, tiba-tiba.
tanpa diduga, turan ya. Chuan lai itu artinya datang. Nah, kadang ada yang bertanya, lalu kemarin kita belajar datang kan hanya kata lai. Kenapa di sini tambah satu lagi, chuan lai? Chuan lai dengan lai itu bedanya apa? Nah, bedanya begini ya. Kalau lai itu biasanya kita nampak sama mata kita. Mata kita kelihatan itu datang. Nah, misalnya kayak orang datang ya, atau ada hewan yang datang gitu. Itu nampak di mata kita ya. Tapi kalau chuan lai itu biasanya yang abstrak, tidak nampak tapi bisa kita rasakan. Nah, kok kayaknya ngeri loh, bukan yang ngeri-ngeri. Misalnya contoh, tiba-tiba kamu lagi duduk kan, ada orang masak pop mie. Wah, tiba-tiba aroma dari pop mie-nya itu, dari mie instannya itu datang ya. Oh, sangat wangi sekali. Ini chuan lai ya. Nggak nampak kan itu dia kan abstrak, tapi bisa kamu rasakan. Oh, ada orang lagi masak Indomie, masak mie instan gitu kan. Atau ada yang lagi buat kue misalnya udah mau lebaran kan, buat kue, panggang kue nastar atau apa, aroma. Itu bisa menggunakan ini chuan lai. Dia tidak nampak oleh mata kita tapi bisa kita cium, bisa kita rasakan itu chuan lai. Atau misalnya kamu mendengar tetangga sebelah lagi main piano. Nah, suara musiknya terdengar sampai ke kamar kamu. Itu juga menggunakan ini chuan lai. Atau dia bernyanyi chuan lai ke shen. Dia bernyanyi, suara nyanyiannya terdengar. Itu kan tidak nampak oleh mata tapi bisa kita rasakan. Nah, itu menggunakan ini chuan lai ya. Kalau lai itu biasanya yang nampak wujudnya, fisiknya, nampak oleh mata kita. Tapi kalau chuan lai itu yang abstrak tapi bisa kita rasakan ya. Oke, ichen itu sekejap sebentar, sekejap gitu, ichen ya. Oke, kita lanjut slide yang berikutnya. Saya bantu bacakan terlebih dahulu ya. Xiangqi, 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 yanzhe, 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 huashengtang, 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 tanwei, 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 老板，老板，老板，瓜子，瓜子，瓜子，蜜饯，蜜饯，蜜饯，糖果，糖果，糖果，欣赏，欣赏，欣赏。Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Siang ci, siang itu artinya harum, ci itu gas, uap ya. Waktu hari itu bahasa Mandarin 3 kita ada belajar tian ci kan. Tian ci, tian itu langit, ci itu uap gas ya kan, gas langit berarti artinya cuaca ya. Dulu ada lagi waktu bahasa Mandarin 2 yang belajar menghitung uang-uang itu ya kan ada soalnya len ci ci ya kan. Len ci ci, len itu dingin ya, ci itu gas, ci itu mesin, mesin yang bisa mengeluarkan gas uap yang dingin-dingin. AC itu dia ya. Jadi di sini ci itu artinya gas atau uap ya. Xiang qi berarti gas yang wangi, aroma yang wangi. Nah, itu xiang qi ya. Yanzhe artinya mengikuti ya, mengikuti sebuah jalur gitu. Ada jalur, kamu ikut dengan jalurnya itu namanya yanzhe ya. Huashen tang, huashen ini artinya kacang. Tang itu artinya adalah gula. Gula kacang berarti permen kacang ya, itu huashen tang ya. Kalau bahasa Hokkiennya namanya kong teng. Ya kalau kalian tidak tahu bentuknya seperti apa, bahasa Hokkiennya kadang disebut kong teng ya, yang toko asli lah apalah gitu. Kalau misalnya suku Tionghoa mau merit gitu kan, ada nanti bagi-bagi itu. Ya salah satu ini huashen tang ya. Oke, jadi huashen tang itu ya dia ya gula lah gitu kan, dimasak terus ada dimasukkan kacang gitu. Jadi nanti gulanya udah dingin kan jadinya keras gitu kan. Terus di dalamnya ada kacang-kacangnya gitu. Nanti dipotong bentuk balok-balok gitu kecil-kecil, nanti dimakan. Ini permen kacang ya, huashen tang ya. Oke, lanjut. Tanwei, tanwei itu adalah kedai atau toko ya. Kedai toko yang kecil lah ya, warung gitulah. Ya.
kayak misalnya Bajar-Bajar ya. Di situ kan ada satu kios. Nah, inilah namanya tanwei ya. Tanwei itu kios gede toko gitu. Yang kecil ya itu tanwei. Laupan. Nah, laupan ini artinya adalah bos atau pemilik ya. Toke gitu kan. Nah, ini laupan ya. Jadi kalau misalnya kamu buka usaha sendiri, maka orang-orang biasanya akan memanggil kamu ini laupan, bos. Nah, gitu dia ya. Kalau depannya tambah lagi kata ta itu besar. Ta laupan berarti bos besar, berarti usahamu udah besar kan gitu ya. Kuaci itu adalah kuaci ya. Kuaci yang sering ketika Imlek orang-orang beli untuk makan. Nah, sehari-harinya pun ada yang makan sih ya, kuaci ya. Ada banyak, ada misalnya pai kuaci, pai se warna putih kan. Pai kuaci berarti kuaci yang kulitnya warna putih ya. Ada misalnya hei kuaci ya kan yang warna hitam. Ada juga namanya kui huazi. Kui itu dari kata kui hua artinya bunga matahari ya. Kui huazi itu biji bunga matahari, gitu ya, banyaklah ini kuaci ya. Oke, lanjut micien. Micien itu adalah manisan ya. Tangguo. Nah, ini tang ya. Tang itu artinya adalah gula ya. Tangguo, kuo itu dari kata shuiguo. Gula-gula dari buah berarti itu artinya permen ya. Kalau kita sekarang apa hubungannya buah sama permen kan gitu. Nah, kalau sekarang kan pakai essence ya, pewarna, pengharum. Kan kadang permen itu nanti ada rasa stroberi ya kan, rasa anggur, tapi mana benar-benar ada anggur dan stroberi di dalamnya. Kan dia cuma kasih pewarna sama wangi-wangiannya gitu kan. Tapi kalau di zaman dulu namanya tangko itu memang terbuat dari buah-buahan yang asli gitu. Jadi misalnya kayak nanti dulu ada mereka pakai itu ya zhaozi itu kalau kita Indonesia kan kayak kurma gitu, tetapi masih yang fresh kurma itu kan setelah sudah dijemur, udah dikeringkan kan. Di sini ketika dia masih fresh gitu, nanti dicelupkan ke gula-gula, nanti dibuatlah, ya kan dibuat prosesnya, nantinya menjadi permen. Jadi permen zaman dulu itu memang ada buahnya, maka ada ini kata kuo. Kuo ini kan dari kata shuiguo. Dulu kita pernah belajar kan buah-buahan shuiguo ya. Nah, jadi gula ditambah buah sama dengan permen ya. Nah, sekarang pun sebetulnya masih iya sih, cuma nggak pakai buah yang beneran lagi, tapi kan pakai eh, apa rasa buatan gitu kan. Nah, misalnya nanti ada rasa anggur, permen rasa stroberi gitu kan. Tapi di dalamnya kan nggak benar-benar ada buah-buahannya ya. Kalau zaman dulu sebelum tercipta essence kayak gitu ya mesti pakai buahnya langsung kan gitu kan. Buahnya ada yang nanti digilingkan, habis itu dicampur gula, dimasak kan gitu. Habis itu didinginkan supaya gulanya yang sudah membeku menjadi keras. Nah, jadinya permen lah kan gitu ya. Nah, sinsang itu artinya adalah mengagumi, bisa menikmati, mengagumi. Misalnya sinsang 美丽的夜景欣赏夜景，夜景 itu pemandangan di malam hari gitu kan. Nah, misalnya kayak kalau kalian jalan-jalan ke Hong Kong misalnya, Xiangkang de Yejing ya, Hong Kong itu pemandangan di malam harinya terkenal ya, katanya termasuk salah satu pemandangan yang terindah di dunia gitu, di malam hari karena di Hong Kong sana kan banyak bangunan-bangunan tinggi ya. Jadi nanti semuanya gedung-gedungnya pada buka lampu kan di malam hari. Nah, terus kamu lihat pemandangan di malam harinya cantik dia. Nah, gitu ya. Itu sinsang. Itu sinsang ye artinya menikmati keindahan pemandangan di malam hari kan gitu. Bisa menikmati artinya. Bisa juga sinsang ini artinya mengagumi. Misalnya ada idola ada apa artis atau apa yang kamu sangat kagum dengan bakatnya. Wah, dia pintar nari, pintar nyanyi gitu ya kan, suaranya bagus, udah gitu dia bisa buat lagu sendiri lagi dan sebagainya, berbakat gitu. Jadi kamu mengagumi bakatnya. Bisa juga menggunakan kata ini, sinsang ya. Jadi dia bisa artinya menikmati, bisa mengagumi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Cupan tanwei, cupan tanwei, cupan tanwei, anpai, 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 精彩，精彩
Cincai. Oke, kita lihat artinya sama-sama. Cupan Tanwi. Cupan Tanwi itu artinya adalah panitia penyelenggara ya. Pihak yang menyelenggarakan suatu kegiatan itu namanya Cupan Tanwi ya. Anpai itu artinya menyusun, menyelenggarakan, itu anpai ya. Cincai itu artinya seru, menarik. Oke, nah sekarang kosakatanya sudah selesai kita bahas. Berikutnya di sini ada sebuah bacaan ya. Bacaannya ada 2 paragraf, 2 paragraf, oh 2 slide, ada 2 slide ya, 1 paragraf saya buat ya, oke ada 2 slide. Bacaan ini semuanya menggunakan kosakata yang dulunya sudah pernah kita pelajari. Nah, ini nanti kalian bisa mencari arti katanya di rumah supaya tahu apa sih arti dari bacaannya ini. Tetapi ini saya bantu bacakan terlebih dahulu gimana cara membacanya ya. 农历新年快到了，农历新年快到了，家家户户都忙着大扫除、办年货，我们家也一样。Oke ya, itu kalimat yang pertama ya. 趁着今天是星期天，爸爸带我们一家人到年货大街去办年货。Oke, lanjut ya. 整个街道人来人往，挤得水泄不通，非常热闹。Oke, lanjut lagi. 爸爸叮咛我们千万要小心，别走散了。Oke, berikutnya ya. 突然传来一阵香气。Oke, selanjutnya. 我们沿着香气走到一个卖花生糖的摊位。Oke, lanjutnya. 摊位老板很亲切地招呼我们。原来这位老板不止卖花生糖，也有卖瓜子、蜜饯、糖果和各式各样的年货。买完了年货，我们就一起去欣赏主办单位所安排的节目。那些节目非常精彩，今天我们都玩得很开心。Oke, saya bantu artikan beberapa ya. Kalimat pertama saya bantu artikannya. Nongli Xinnian, Nongli ini kalian sudah tahu. Di depan pasti sudah ada artinya apa ya. Kemarin kita ada lagi belajar berdialog ya kan untuk tanggalnya, tapi bukan tanggal penanggalan Masehi, penanggalan apa yuk yang bukan penanggalan Masehi ya. Xinnian di depan juga sudah ada kosakatanya di bab yang Imlek itu ada ya. Kuai itu artinya cepat ya. Tau itu tiba, le itu sudah. Kuai tau le sangat cepat sudah mau tiba. Dengan cepat sudah mau tiba berarti sudah hampir tiba. Oke. Jia jia hu hu. Nah, ini mungkin belum ya. Jia sudah ada. Jia artinya rumah ya. Hu itu artinya adalah unit apa kepala keluarga gitu. Nah, itu artinya hu ya. Jadi misalnya hukou itu artinya kayak kita di sini namanya kakak kan. Di kakak itu kan ada kepala keluarganya, terus berapa anggota keluarganya. Nah, itu artinya hu di sini ya. Jadi jia hu hu artinya setiap rumah, setiap keluarga. Nah, gitulah ya, setiap rumah, setiap keluarga ya. Jia hu hu ini saya bantu artikan karena mungkin belum tahu artinya apa ya. Kalau yang sudah ada tidak saya artikan lagi, kalian cari sendiri ya. Cecahuhu artinya setiap keluarga, setiap rumah gitu ya. Tau sudah ada ya. Mang itu artinya sibuk. Kalau ditambah ce di belakang kayak bahasa Inggris ing. Jadi mang ce sedang sibuk. Ya, sibuk ing, berarti sedang sibuk ya. Ta Saucho di depan sudah ada di bab yang Imlek ya. Pan Nianhuo juga ada di bab yang Imlek. Woman sudah ada di depan bahasa Mandarin 1 ya. Jia itu rumah ya. Ye itu juga sudah ada di depan. Iyang satu rupa berarti sama. Ya jadi dibilangnya titik-titik sudah hampir tiba. Setiap keluarga, setiap rumah ini saya bantu lah. Semuanya sedang sibuk. Nah, sibuk ngapain gitu kan? Oke. Titik-titik-titik juga sama katanya ya. Oke, lanjut. Cence, cence itu artinya mumpung. Nah, ya mumpung ya. Mumpung, 今天是星期天. Ini bab yang tentang hari-hari.
Bisa dilihat di sana, dicari kembali ya di bahasa Mandarin satu. Mumpung titik-titik katanya. Papa ya, papa tahulah siapa ya. Tai itu membawa, oke, woman, woman, wo itu saya kan, man itu banyak, berarti saya yang banyak. Apalah itu artinya ya. Oke, i ren, i satu, jia itu rumah, ren itu orang. Satu rumah orang, berarti orang di dalam satu rumah, berarti sekeluarga. Ah, sekeluarga, tahu itu sampai Nianhuo itu adalah produk-produk tahun baru. Nah, persiapan tahun baru ya, Nianhuo ya. Barang-barang yang diperlukan untuk untuk tahun baru itu Nianhuo ya. Tajie itu artinya jalan. Jadi Nianhuo Tajie kalau kita gabung itu kayak satu jalan yang penuh menjual barang-barang persediaan tahun baru. Jadi semacam Imlek Fair, Ramadan Fair, gitu dia ya. Jadi ada kalau kita di sini kan satu tempat ya. Nah, nanti dikumpulkan semua kios-kios yang pengen jualan dekat-dekat Imlek, dekat-dekat Lebaran, nah gitu kan. Terus dibuat kayak semacam bazar gitu. Nah, kalau di luar negeri biasanya mereka akan memberikan satu jalan gitu. Satu jalannya itu nanti diblok, mobil tidak boleh masuk, hanya pejalan kaki aja. Jadi di satu jalannya itu semua terkumpullah kios-kios yang jual-jual barang keperluan untuk Imlek. Nah, maka itu namanya Nianhuo Tajie ya. Oke, Cupan Nianhuo. Jadi katanya mumpung bla bla bla, nah, ya kan? Siapa-siapa membawa kita sekeluarga pergi ke jalan yang jualan produk Imlek ini atau Imlek Fair gitu ya. Pergi untuk ngapain? Untuk pan Nianhuo, untuk membeli persediaan Imlek. Ya, jadi pergi ke tempat yang jualan barang-barang Imlek untuk membeli persediaan Imlek. Oke, Cenke tadi sudah ada kosakatanya barusan saja ya. Cietau juga barusan saja, renlai renwang. Ini semua ada di kosakata yang di depan ya, yang barusan saja kita bahas tadi. Fei chang renau, fei chang artinya luar biasa, luar biasa ya. Fei ini artinya tidak, chang itu biasa, tidak biasanya. Berarti ini artinya adalah luar biasa. Renau itu artinya adalah ramai ya. Oke, lanjut. Papa tingning woman qianwan yao xiaoxin. Ini sudah ada ya. Tingning di depan juga sudah ada. Qianwan yao xiaoxin ini ada di latihan kita yang tentang Imlek ada kemarin. Mama kau woman fang bianpao hen weixian. Mama memberitahu kita meledakkan petasan itu sangat berbahaya. 所以千万要小心. Maka inilah dia, 千万要小心. Bisa dicek kembali di soal latihan yang kita kerjakan di bab yang tentang Imlek kemarin ya. Jadi tidak saya ulang lagi. Bie zousan le, bie itu jangan. Zousan tadi di depan ada ya. Jangan sampai terpisah atau tersesat gitulah ya. Jadi ini kan si sekeluarga orang itu kan pergi mengunjungi Imlek Fair ini. Jadi karena orang-orang di sana sangat ramai, takutnya nanti jalannya jadi terpisah kan. Nah, ini kan masih anak-anak ceritanya ya. Jadi bapaknya memesan supaya titik-titik harus gimana gitu, biar tidak terpisah jalannya. Turan ini di depan juga sudah ada, Fanai sudah ada, Chen sudah ada, Xiangqi juga sudah ada di depan ya. Woman kami kita, Yanche tadi di depan kosakatanya ada, Xiangqi juga sudah ada. Zhou Tao jalan sampai ya, Zhou itu jalan, Tao itu sampai, Ike sebuah, Mai itu menjual, Huashen Tang, nah Huashen ini kacang kan, Tang itu gula, apalah artinya. Tadi di depan ada ya. Tan Wei itu sudah ada juga di depan ya. Tan Wei Laopan ini juga sudah ada. Hen Qingqie, nah ini belum mungkin ya, saya bantu artikan. Hen Qingqie, hen itu sangat, Qingqie itu artinya ramah, dengan sangat ramah ya. Chao hu women menyambut kami, menyapa kami. Ya, siapa yang dengan sangat ramah menyapa kami. Oke ya, nah, kalian cari sendiri ini artinya apa. Yuanlai, Zhongwei Laoban, Bu Mai Hua Shen Tang. Ternyata, Yuanlai itu ternyata ya. Ternyata, Zhongwei Laoban. Laoban itu apa artinya tadi di depan ada artinya bos ya.
ternyata bos ini ya, tidak hanya menjual fashion tang, tidak hanya menjual fashion tang katanya ya. Ternyata bos ini bukan hanya menjual fashion tang, juga ada menjual kuazi. Apa ini artinya? Di depan ada mijian ada, tangguo ada. Kesukaan ini juga sudah pernah dipelajari di bab yang Imlek. Nianhuo tadi di depan sudah kita bahas persediaan Imlek ya, Nianhuo ya. Jadi katanya ternyata bos ini bukan hanya jual bla bla bla, juga ada jual bla 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 ya. Oke. Mai wan le Nianhuo sudah selesai membeli persediaan Imlek. Woman kami Ciu ichi ya sama-sama pergi. Sinsang ini ada ya. Cupan Tangwei juga ada ya. Ampai ada. Jemu acara ya. Jemu ini acara ya. Nasie jemu feichang jingcai. Acara-acara itu feichang tadi barusan saja kita bahas. Artinya apa? Putar kembali videonya lihat ya. Jingcai ada ya. Jingtian sudah ada. Woman juga sudah. Wan itu bermain ya. Kaisin sangat gembira. Oke, sisanya yang belum saya artikan mungkin bisa coba dicari artinya itu kira-kira apa. Setelah itu tinggal kalian rangkai menjadi kalimat yang bahasa Indonesianya oke lah ya, yang bahasa Indonesianya baik dan benar ya. Kemudian di sini ada pertanyaan yang bisa kalian jawab setelah sudah kalian tahu apa sih arti dari dialognya. Nah, ini ada 5 soal ya, soal pertanyaan. Saya bantu artikan. Yang pertama ya. Oke. 趁着今天是星期天，爸爸带我们一家人到年货大街去做什么ya? Mumpung hari ini adalah hari Minggu, ayah membawa kami sekeluarga pergi ke Imlek Fair. Pergi melakukan apa? Pergi ngapain? Nah, oke, itu artinya ya. Like yang nomor 2. Papa 叮咛我们千万要怎么样? Ayah berpesan kepada kami, ya, berpesan kepada kita harus bagaimana? Semayang itu bagaimana, ya? 我们沿着香气走到一个卖什么的摊位. Kita mengikuti aroma yang wangi, jalan sampai ke sebuah kios yang menjual apa? Shema itu apa? Ya, 买完了年货，我们就一起去做什么? Selesai membeli persediaan Imlek, kita sama-sama pergi melakukan apa? Ini 做什么, ini juga 做什么, artinya melakukan apa atau ngapain ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. 那些节目怎么样? Acara-acara itu bagaimana? Semeyang di sini, semeyang di sini ya. Berarti artinya bagaimana. Oke, setelah sudah diartikan, sudah bisa dijawab ini jawabannya dengan jawaban yang sesuai dengan bacaan tadi ya. Apa jawabannya? Oke. Nah, selamat mengerjakan. Nanti akan kita bahas sama-sama. Oke. Sekian dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看。大家再见。